Oke anak-anak ibu semua, nah jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang kedua kita membahas tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio, nah jadi kita sedikit mengulang kembali materi minggu lalu mengenai fertilisasi atau pembuahan gitu. Nah, jadi fertilisasi atau pembuahan itu terjadi ketika bertemunya sel telur dan sel sperma di tuba falopi. Nah, jadi yang terjadi itu adalah ketika terjadi yang namanya pembuahan, maka di hari pertama itu terbentuk yang namanya sel tunggal atau zigot. Nah, jadi zigot ini merupakan hasil fertilisasi antara sel kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, di hari kedua zigot ini akan membelah menjadi 2 sel. Nah, di hari ketiga menjadi 4 sel gitu. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa setiap pembelahan sel zigot ini dia berkelipatan 2 seperti itu. 2, 4, 8, 10 dan seterusnya gitu. Hingga nanti pada di hari yang kelima terbentuknya blastokista ini merupakan sudah terbentuknya beratus-ratusan sel gitu. Nah, di hari ke-8 sampai 9 disitulah terjadinya implantasi ya. Nah, implantasi itu adalah menempelnya embrio di dinding uterus ya. Nah, dinding uterus itu namanya adalah endometrium. Nah, jadi yang kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio itu ketika si embrio ini menempel pada dinding rahim gitu. Jadi yang kita bahas apa-apa saja yang terjadi pada embrio ketika dia hidup di dinding rahim atau di rahim si ibu seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah tampil gambar proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding rahim gitu. Nah, jadi ketika si embrio ini menempel di dinding rahim, maka embrio ini akan membentuk yang namanya 3 lapisan. Oke, nah bisa kalian lihat lapisan luar atau ektodermis. Lapisan ini nanti yang akan membentuk kulit dan sistem saraf kita gitu. Nah, di lapisan kedua ada namanya lapisan tengah atau mesodermis. Nah, jadi lapisan mesodermis ini yang akan membentuk rangka kita, membentuk otot, sistem peredaran darah, ekskresi, dan sistem reproduksi. Nah, kemudian lapisan yang ketiga itu adalah lapisan dalam atau endodermis. Nah, jadi endodermis ini nanti yang membentuk sistem pernapasan dan pencernaan kita. Contohnya pada lapisan dalam ini misalnya terbentuknya misalnya paru-paru kita, tenggorokan. Nah, misalnya bagian pencernaan terbentuknya misalnya mulut, kerongkongan, lambung, usus. Nah, itu semua adalah sistem pencernaan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain terbentuknya 3 lapisan tadi, nah jadi selama embrio atau janin berada di dalam kandungan ibu, nah jadi si embrio ini dilindungi sama yang namanya membran atau selaput, ya. Membran selaput ini berfungsi sebagai pelindung embrio selama dia berada di dalam rahim si ibu, gitu. Nah, selaputnya apa-apa aja Bu, gitu ya. Nah, jadi selaputnya itu terdiri dari 4 yang ibu lingkari. Yang pertama itu ada korion, yang kedua ada amnion, yang ketiga ada yang namanya sulcus vitellinus, yang keempat ada namanya allantois ya. Mungkin di gambar juga kalian melihat adanya plasenta. Nah, kemarin plasenta ini sudah kalian jawab juga di soal yang ibu buat, bahwasanya plasenta itu adalah berfungsi sebagai penghubung antara bayi dengan si ibu gitu. Jadi dari mana si bayi ini atau si janin ini mendapat makanan? Nah, dia mendapat suplai makanan dari ibu melalui si plasenta. Oke. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama itu ada namanya kantung kuning telur atau sulcus vitellinus. Nah, jadi kantung kuning telur ini berfungsi sebagai tempat pembuatan darah yang pertama. Nah, kenapa disebut sebagai tempat pembuatan darah yang pertama? Karena kalau nanti kita sudah dilahirkan, maka
pembuatan sel-sel darah kita itu terjadi di sumsum tulang kita. Makanya di dalam kandungan ibu atau di rahim itu pembentukan sel darah itu terjadi di kantung kuning telur. Makanya dibilang pembuatan darah yang pertama. Oke, yang kedua itu ada namanya amnion. Nah, amnion ini merupakan selaput yang membatasi ruangan tempat berkembangnya embrio gitu. Nah, jadi dinding rahim ini maksud ibu, dinding amnion ini nanti mengeluarkan yang namanya getah berupa air ketuban. Nah, jadi air ketuban ini berfungsi sebagai biar si embrio ini tetap dalam keadaan basah. Kemudian melindungi embrio ini atau janin ini dari goncangan dan benturan seperti itu. Kemudian lapisan yang ketiga itu atau membran yang ketiga itu ada korion ya. Korion ini merupakan selaput di sebelah luar amnion ya. Korion akan tumbuh membentuk jonjot pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induk melalui plasenta ya. Nah, jadi korion ini juga berfungsi akan dia membentuk peredaran darah biar nanti berhubungan sama si ibu gitu. Kemudian yang keempat namanya alantois. Nah, alantois ini terletak di dalam tali pusat dan berfungsi untuk respirasi dan saluran makanan. Nah, respirasi itu pernapasan ya, berfungsi sebagai pernapasan dan untuk menyalurkan makanan ya dari ibu kepada si janin. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, pertumbuhan janin. Nah, jadi normalnya pertumbuhan janin atau umur janin itu di dalam kandungan ibu itu sekitar 9 bulan. Nah, 9 bulan atau selama 40 minggu. Nah, jadi selama bayi itu di dalam kandungan ibu, nah jadi terjadi proses yang namanya perubahan dari dia embrio hingga menjadi bayi yang sudah sempurna, yang sudah siap dilahirkan. Nah, jadi apa-apa saja yang terjadi selama 40 minggu bayi di dalam kandungan. Nah, kemarin di dalam video fertilisasi sudah dibahas juga ya. Nah, trimester pertama gitu, 3 bulan pertama apa yang terjadi, misalnya terbentuknya jantung, terbentuknya otak, kemudian 3 bulan selanjutnya trimester kedua, kemudian 3 bulan selanjutnya itu trimester ketiga. Artinya selalu ada perubahan yang muncul di sana gitu. Mungkin di buku paket kalian, di buku paket biologi di halaman 10 dan 11 bisa kalian lihat. Nah, di situ juga tampak perubahan-perubahan yang terjadi pada janin selama 8 sampai 40 minggu. Nah, itu juga nanti bisa kalian lihat ya. Oke. Nah, bagian kedua yang kita bahas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat pada gambar ini, kita lihat bisa dari bayi sampai lansia gitu. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu, nah jadi otomatis lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan gitu ya. Nah, pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat tidak dapat kembali pada keadaan semula, atau pertumbuhan ini bersifat kuantitatif. Nah, contohnya ibu buat ketika tinggi badan kamu sekarang misalnya 160 cm, berarti tidak mungkin tinggi badan kamu itu kembali ke ukuran 100 cm gitu ya. Contohnya ibu buat berat badan kamu yang sekarang 60 kg, nah tidak mungkin balik ke berat badan kamu pada masa anak-anak misalnya 20 kg gitu. Makanya pertumbuhan itu adalah perubahan yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Nah, dikatakan juga di sini pertumbuhan bersifat kuantitatif. Artinya kuantitatif itu bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya tadi Bu bilang tinggi badan kamu 150 cm, berat badan kamu 50 kg. Nah, itu semua bisa dinyatakan dengan angka gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perkembangan. Nah, perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif menuju kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur tetapi hanya bisa diamati. Nah, jadi perkembangan ini adalah proses menuju kedewasaan. Artinya kita dikatakan berkembang ketika kita sudah
mengalami kematangan organ seksual kita gitu. Contohnya kalau pada perempuan dia sudah bisa mengalami menstruasi, misalnya payudaranya sudah membesar gitu. Contohnya kalau pada laki-laki itu dia sudah bisa mengalami yang namanya mimpi basah, kemudian suaranya sudah berat, tumbuhnya jakun atau kumis. Nah, itu semua adalah ciri dari perkembangan. Nah, kenapa dibilang bersifat kualitatif? Karena semua perubahan itu tidak bisa dinyatakan dengan angka gitu, tetapi hanya bisa kita amati, ya. Oke, kita lanjut. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu masa prenatal dan masa postnatal. Nah, masa prenatal itu adalah masa sebelum kelahiran. Nah, jadi kalau masa sebelum kelahiran itu adalah masa yang kita bahas kemarin juga, yaitu proses pembuahan atau fertilisasi selama kita berada di dalam kandungan ibu kita gitu. Nah, masa postnatal ini adalah masa setelah kelahiran. Artinya ketika bayi itu dilahirkan sampai kita besar nanti, seperti itu, yaitu masa setelah kelahiran. Oke, kita bahas yang pertama, ini maksudnya satu masa prenatal. Nah, tadi masa prenatal masa sebelum kelahiran. Nah, itu dimulai ketika terjadi pembuahan, ya. Hasil pembuahan itu namanya zigot. Nah, kemudian setelah itu sel telur membelah menjadi ratusan dan menempel di dinding rahim, ya. Proses penempelan namanya adalah implantasi. Kemudian lanjut ke bawah itu adalah sel zigot tadi menjadi embrio dan mulai membentuk struktur manusia. Nah, misalnya pembentukan otak dan tulang belakang serta jantung. Nah, ini di bagian trimester pertama. Kemudian lanjut ke samping ini, yaitu terbentuknya alat pencernaan, pernapasan, dan jari-jari mulai dibentuk. Nah, jantung juga mulai berdetak. Kemudian lanjut ke atas. Nah, bayi sudah mendapatkan makanan dari plasenta dan sudah bisa bergerak. Kemudian tahap akhirnya itu adalah ketika janin itu bentuknya sudah membulat, kulitnya berwarna merah jambu, rambut mulai lebat. Nah, artinya kondisi yang di sini ini adalah ketika bayi itu sudah mengalami struktur yang sempurna sebelum dia dilahirkan gitu. Itu adalah semuanya masa prenatal. Oke, masa postnatal, ya. Nah, jadi masa postnatal ini kita bisa bagi menjadi 5 bagian, yaitu ada masa bayi, kemudian masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua atau lanjut usia gitu. Kita bahas satu-satu. Nah, masa bayi. Nah, jadi masa bayi ini berkisar antara 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi masa bayi ini adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak dilahirkan hingga berumur 18 atau 24 bulan. Itu masa bayi. Oke. Nah, masa anak-anak itu sekitar 2 sampai 11 tahun, ya. Masa awal-awal anak-anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Jadi masa awal anak itu dari bayi, ya, pertama kali dia dilahirkan sampai usia 5 atau 6 tahun. Nah, masa pertengahan dan akhir anak-anak itu dari usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian yang ketiga masa remaja. Masa remaja ini sekitar 12 sampai 22 tahun. Nah, jadi masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dimasuki kira-kira usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada 18 hingga 22 tahun, ya. Nah, jadi anak-anak ibu semua yang kelas 9 berarti kalian sedang memasuki masa remaja, ya. Nah, ciri masa remaja itu biasanya terjadi yang namanya pertumbuhan fisik itu lebih cepat. Nah, biasanya pertumbuhan tinggi badan, ya, lebih cepat gitu. Kemudian terjadi pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, pertumbuhan primer maksudnya yang terjadi di dalam tubuh kita. Contohnya bagi perempuan terjadinya menstruasi atau pada laki-laki mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, kalau dia pertumbuhan sekunder terjadi di luar gitu. Contohnya kalau pada perempuan pinggulnya melebar, payudara yang membesar gitu.
Contohnya kalau pada laki-laki jakunnya sudah mulai tumbuh, kemudian kumisnya mulai tumbuh. Nah, itu. Kemudian pada masa remaja ini juga sudah ditandai dengan mulai tertarik dengan lawan jenis dan gampang emosi gitu. Nah, salah satu hal yang penting pada saat kita memasuki masa remaja yaitu terjadinya namanya masa pubertas ya. Nah, apa itu masa pubertas? Nah, jadi masa pubertas itu adalah masa di mana anak laki-laki maupun perempuan mengalami proses kematangan seksual. Nah, jadi pada masa pubertas organ kelamin anak laki-laki dan perempuan akan berkembang menjadi sempurna. Nah, ditandai dengan apa? Nah, ini juga ibu buat. Nah, jadi pada wanita ovariumnya nanti akan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Nah, sedangkan nanti kalau pada laki-laki testisnya ini akan menghasilkan hormon testosteron seperti itu. Nah, jadi kalau pada masa pubertas ada beberapa terjadinya perubahan fisik pada tubuh kita gitu. Yang pertama kita bahas adalah perubahan fisik pada wanita di masa pubertas. Oke. Yang pertama pada umur 8 sampai 16 tahun atau di rentang umur 8 sampai 16 tahun terjadi yang namanya lonjakan tinggi badan. Oke. Yang kedua, sekitar umur 10 sampai 15 tahun tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar dan ketiak. Nah, di sekitar 10 sampai 16 tahun payudara dan panggul mulai membesar. Nah, di umur 12 sampai 16 tahun biasanya perempuan itu sudah mengalami yang namanya menstruasi. Nah, jadi bisa saja ada perempuan yang menstruasi di umur 13 tahun, ada yang di umur 14 atau 15 tahun. Itu maksudnya rentang umur 12 sampai 16 tahun gitu. Selanjutnya, perubahan fisik pada laki-laki di masa pubertas. Nah, yang pertama itu di sekitar usia 12 sampai 15 tahun tumbuh jakun dan kumis. Kemudian di umur 10 sampai 17 tahun tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar. Nah, di sekitar tahun 12 sampai 16 tahun suara laki-laki itu sudah mulai besar ya. Di rentang tahun 10 sampai 16 tahun pertambahan berat dan tinggi badan. Nah, kemudian di rentang umur 12 sampai 16 tahun laki-laki itu sudah mengalami yang namanya mimpi basah atau ejakulasi. Nah, jadi mungkin bisa dia terjadi di umur 13 tahun, di umur 15 tahun atau 16 tahun seperti itu. Oke, nah yang kita bahas selanjutnya adalah masa dewasa. Nah, jadi masa dewasa ini sekitar rentang tahun 22 sampai 60 tahun. Nah, masa awal dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada sekitar tahun 20 tahunan dan berakhir di 30 tahunan. Itu masa awal dewasa ya. Nah, masa pertengahan dewasa itu bermula dari usia 35 sampai 45 tahun dan merentang hingga 60 tahun. Oke. Nah, masa tua itu masa 60 tahun ke atas ya. Nah, jadi masa akhir dewasa kita itu dari usia 60 tahunan. Nah, jadi masa tua itu masa 60 tahun ke atas, yaitu 70 tahunan ya. Jadi pada masa ini manusia sudah memasuki masa lanjut usia atau manula ya. Nah, jadi sekian pembahasan kita mengenai materi hari ini, pertumbuhan dan perkembangan embrio serta pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Semoga bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Sekian dan terima kasih.